Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Shalom dan salam sehat buat kita semua. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, kita akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sebelum kami beristirahat malam ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan renungkan malam ini tidak berlalu begitu saja, namun dapat mengambil bahagian dalam hati dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan buat kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, tema kita malam ini, doa orang benar sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, doa adalah cara kita manusia untuk berbicara dengan Tuhan, di mana dalam doa-doa kita kepada Tuhan, kita bisa menyampaikan ungkapan syukur kita. Kita bisa menyampaikan isi hati kita yang terdalam kepada Tuhan. Kita dapat menyampaikan harapan-harapan kita kepada Tuhan. Tentunya disertai dengan kerendahan hati dan sikap berserah dan bergantung kepada Tuhan. Melalui doa, Tuhan mengundang kita untuk masuk ke dalam percakapan yang akrab dengannya. Sama seperti seorang anak yang selalu ingin menyampaikan impian-impiannya, harapan-harapannya, keluh kesahnya, atau apapun yang dialaminya setiap hari kepada orang tuanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, banyak orang yang percaya, bahkan mungkin kita semua pun percaya, bahwa doa dapat kita lakukan dalam berbagai cara dan bentuk, di mana dan kapan saja. Kita yakin bahwa doa tidak hanya dapat dilakukan dengan lutut bertelut atau kedua tangan menyembah dengan mata tertutup. Orang benar dan orang percaya pun meyakini bahwa semua ucapan dan perkataan seseorang adalah doa. Apa yang keluar dari mulut dan bagaimana perbuatan yang kita lakukan, itu adalah salah satu wujud dari doa. Itulah pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu belajar untuk berpikir dan mengucapkan kata-kata yang positif setiap saat. Kita harus berhati-hati dalam berbicara atau mengeluarkan perkataan. Karena apapun yang diucapkan oleh lidah, bila diucapkan dengan penuh keyakinan, itu adalah doa kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, seperti yang telah kita baca tadi dalam Yakobus 5 ayat 16, dikatakan bahwa hendaklah saling mengaku dosamu, saling mendoakan, bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan. Dalam Mazmur 66 ayat 19-20 yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan, terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya kepadaku. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, melalui ayat-ayat ini, sang pemimpin biduan sungguh meyakini bahwa Allah telah mendengar dan memperhatikan doa-doa yang diucapkannya. Ia percaya
bahwa Tuhan berkenan dan tidak menolak doa yang telah disampaikannya. Karena Tuhan selalu memperhatikan setiap doa-doa kita, baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Pemimpin biduan meyakini bahwa Tuhan mendekatkan kasih setia dan kasih karunia kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 20, kita mendapati Tuhan mendoakan orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang mengikut Dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini, di mana sebagian dari kita mungkin masih banyak yang berada di rumah, sekolah, ibadah, dan bekerja pun masih banyak yang melakukannya dari rumah. Kalau kita mau berpikir positif, kita bisa memakai waktu-waktu tersebut untuk lebih banyak berdoa dan membaca firman Tuhan bersama dengan anak-anak dan keluarga kita. Karena sebagai orang percaya, kita pasti tahu bahwa doa adalah nafas hidup kita, nafas hidup orang percaya. Berbahagialah kita yang percaya dan berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan mendengar doa kita dan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Allah meyakinkan kita bahwa Dia mendengar dan memperhatikan setiap doa-doa kita, baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Dan kita sebagai orang-orang percaya harus yakin bahwa apapun jawaban Tuhan atas doa-doa kita, itulah yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saat berdoa, Tuhan
Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Sekarang kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan Tuhan atas kami semua, agar malam ini kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan jika Engkau izinkan, besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, menyambut hari baru dan berkat baru yang akan kami rasakan, akan kami nikmati dan jalani sepanjang hari. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat sepanjang hari ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.